pengunduran diri seorang calon legislatif dari Dapil NTT 2 dari Partai Nasdem, Ratu Ngadu Bonnuwulla. Apa yang membuat berita pengunduran diri Ratu Wulla begitu menarik perhatian? Ternyata, setelah diselidiki, Ratu Wulla mendapatkan suara tertinggi di Partai Nasdem dari Dapil NTT 2 dan berpeluang untuk lolos di DPR RI periode 2024 hingga 2029. Lalu kemudian publik bertanya-tanya, apakah ada aturan yang memperbolehkan seorang caleg mundur? Jika seorang caleg terpilih mundur, siapakah yang berhak untuk menggantikan? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak penjelasan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Ini adalah Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Di dalam bab 5 pasal 48 ayat 1 berbunyi, penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan A. meninggal dunia, B. mengundurkan diri, C. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten Kota, atau D. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari ayat 1 huruf B di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa aturan KPU memungkinkan seorang caleg dapat mengundurkan diri. Selanjutnya, di ayat 5 berbunyi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dengan calon dari daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, dan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama di dapil yang bersangkutan. Ini berarti bahwa jika benar Ratu Wulla adalah caleg terpilih dari Partai Nasdem, dan yang bersangkutan mengundurkan diri, maka calon lain yang berhak menggantikan adalah caleg dari Partai Nasdem dengan suara tertinggi kedua. Sekarang mari kita cari informasi, apakah benar Ratu Wulla adalah caleg dengan suara tertinggi dari Partai Nasdem? Dan apakah benar Partai Nasdem berhak untuk meloloskan salah satu atau lebih calon di DPR RI dari Dapil NTT 2 pada pemilu 2024? Pertama, kita buka info publik pemilu di website KPU. Masuk ke jenis pemilihan DPR RI, kemudian rekapitulasi hasil pemilu, dan kita pilih daerah pemilihan NTT 2. Karena hasil rekapitulasi nasional belum terbuka, kita buka di hasil rekapitulasi provinsi. Unduh dokumen hasil pindai. Ini foto hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon DPR RI dari Dapil NTT 2 yang telah diupload di website KPU. Dari sini, kita bisa mengetahui hasil perolehan suara setiap partai, dan sekaligus hasil perolehan semua calon DPR RI dari Dapil NTT 2. Sebagai contoh, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, jumlah suara partai dan caleg sebanyak 102.124. Gerindra memperoleh suara sebanyak 205.847, PDIP sebanyak 196.829, Partai Golkar 521.031, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menggunakan lembar kerja Excel untuk menghitung partai mana saja yang mendapatkan kursi DPR RI untuk Dapil NTT 2. Untuk diketahui, bahwa Dapil NTT 2 yang terdiri dari 12 kabupaten kota, mendapatkan jatah kursi sebanyak 7 kursi. Di sini, saya telah memindahkan perolehan semua partai dari hasil pindai yang ada di website KPU ke dalam format Excel. Sesuai aturan, untuk menentukan partai yang berhak lolos dan mendapatkan kursi, kita akan membagi perolehan suara partai dengan menggunakan metode yang disebut metode Saint-Lagu dengan cara membagi perolehan suara partai dengan angka pembagi angka ganjil. Dimulai dengan angka ganjil 1, diteruskan dengan angka ganjil 3, angka ganjil 5 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita akan menentukan 7 angka terbesar dari semua angka hasil pembagian ini, atau pada kolom yang saya blok. Kenapa 7? Karena jatah kursi DPR RI untuk Dapil NTT 2 sebanyak 7 kursi. Untuk mempercepat proses, untuk mendapatkan 7 angka tertinggi ini, saya akan menggunakan rumus Excel. Jika ada yang belum tahu cara ini,
dan penasaran ingin mengetahui cara menentukan angka tertinggi dan sekaligus memberikan tanda khusus pada lembar kerja Excel, silahkan nonton di video kami sebelumnya. Sel dengan tulisan yang berwarna merah ini adalah 7 angka tertinggi dari semua angka yang diblok. Dan itu berarti bahwa partai yang mendapatkan kursi adalah partai yang mendapatkan angka yang masuk dalam 7 angka tertinggi hasil pembagian. Artinya, PKB mendapatkan 1 kursi, Gerindra 1 kursi, PDIP 1 kursi, Golkar 2 kursi, Nasdem 1 kursi dan Partai Demokrat 1 kursi. Semuanya berjumlah 7 kursi. Sekarang kita sudah mendapatkan kepastian bahwa ternyata memang benar, Partai Nasdem, yaitu partainya Ibu Ratu Wulla berhak atas 1 kursi DPR RI. Lalu siapakah caleg dari Partai Nasdem yang berhak lolos? Mari kita lihat perolehan suara tertinggi di Partai Nasdem. Setelah diteliti dengan seksama, ternyata memang suara tertinggi di Partai Nasdem adalah caleg nomor urut 5, yaitu caleg atas nama Ratu Ngadu Bonuwulla ST atau yang akrab disapa Ratu Wulla, dengan perolehan suara sebanyak 76.331. Disusul di perolehan suara tertinggi kedua, yaitu caleg dengan nomor urut 1, atas nama Dr. Victor Bungtilu Laiskodat SH MSI, dengan perolehan suara sebanyak 65.359. Itu berarti bahwa caleg yang berhak lolos adalah Ibu Ratu Wulla. Dan jika benar Ratu Wulla mengundurkan diri, maka sesuai aturan, yang berhak mengganti adalah caleg dengan perolehan suara tertinggi berikutnya dari Partai Nasdem, yaitu Dr. Victor Bungtilu Laiskodat SH MSI. Lalu siapakah Dr. Victor Bungtilu Laiskodat SH MSI yang kemungkinan mendapatkan keuntungan dari pengunduran diri Ratu Wulla? Dari Wikipedia, kita bisa membaca profil seorang Dr. Victor Bungtilu Laiskodat SH MSI. Dr. Victor Bungtilu Laiskodat SH MSI adalah mantan Gubernur NTT periode 2018-2023. Sebelumnya, beliau pernah jadi anggota DPR RI periode 2014-2018. Bukan hanya sekedar anggota DPR RI biasa, Dr. Victor Bungtilu Laiskodat, SH, MSI, tercatat sebagai ketua fraksi Partai Nasdem. Jika kita mengikuti berita akhir-akhir ini, beredar berbagai spekulasi terkait pengunduran diri Ratu Wulla. Ada yang beranggapan bahwa Ratu Wulla berbesar hati mengundurkan diri, dengan memberi jalan kepada sang mantan gubernur, dan ada juga yang menduga bahwa pengunduran diri Ratu Wulla di bawah tekanan partai, mengingat bahwa Dr. Victor Laiskodat adalah mantan ketua fraksi Partai Nasdem yang cukup berpengaruh di tingkat nasional. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar masing-masing di kolom komentar di bawah video. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel kami.